Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ika Nursa Fitri dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video ini, saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah membaca estetik pada dosen pengampu Dr. Evi Camala SPD MPD. Kali ini saya akan membacakan naskah drama dengan judul Janji Senja, karya Taufan Nali Saputra. Kala senja itu, ibu dan anak gadisnya seperti biasa duduk di bangku panjang depan rumahnya. Mereka tengah menatap senja, lalu menanti seseorang yang telah lama dinanti. Setelah larut dalam diam beberapa saat, sang anak memulai pembicaraan. "Anak, ibu, jangan kau ceritakan lagi apapun tentang ayah." "Ibu, kenapa?" Anak sambil memandang ke arah langit senja. "Karena ayah tak pernah datang dan kukira ia memang tak akan pernah datang." Ibu dengan perasaan tenang dan datar, "Ayahmu berjanji akan datang saat senja." Lalu anak bertanya, agak meninggikan nada berbicara, "Sudah tak terhitung lagi jumlah senja yang kita lalui di sini, tempat ini. Sedari dulu waktu aku masih dalam kandungan hingga kini, namun ayah tak jua datang." Ibu tetap tenang sedikit parau. "Ayahmu lelaki yang baik, nak. Ia akan datang, ia pasti datang menepati janjinya." Anak terus mencecar, "Kenapa ayah berjanji akan datang saat senja? Kenapa tidak pagi atau siang saja?" Ibu, "Karena senja bukan akhir, ia adalah permulaan sebuah hari." Anak sedikit emosi, "Hah? Sudahlah, aku tak mengerti maksud perkataan ibu itu." Berlalu masuk ke dalam rumah. Ibu masih duduk di halaman rumah menatap senja dengan sejuta harapan dan terpacar dari sorot matanya. Sang anak keluar lagi dari dalam rumah dan berdiri di depan pintu. Ia melihat ibunya yang sedang duduk di itu seolah ia akan menghampirinya. Namun ia urungkan niatnya. Baru saja sang anak akan masuk kembali ke dalam rumah, ibunya memanggil, "Ibu," sambil melambaikan tangan pada anaknya. "Duduklah sini." Sang anak kemudian datang menghampiri ibunya, lalu duduk di sampingnya. Mereka terdiam sejenak sembari tetap menatap ke arah senja. "Ibu, tidak rindukah kau pada ayahmu, nak?" Anak, "Rindu, tapi itu dulu, sekarang tidak lagi." Ibu menatap tajam pada anaknya. "Kenapa?" Anak pun menjawab, "Diam sejenak. Karena aku tak lagi menganggap senja sebagai ayahku. Bagiku dia hanyalah lelaki yang menitipkan sperma pada ibu." "Ibu, kau tak yakin ayahmu akan datang?" Anak, "Maaf Bu, aku bahkan tak yakin ayah masih ingat pada kita." Ibu agak parau, "Kau tak akan bicara seperti itu saat kau dapati ayahmu datang di kala senja." Mereka berdua saling bertatapan, mata ibu seolah-olah akan menangis. Ibu memalingkan muka, tinggalkan ibu sendiri sambil mengusap air matanya. Dengan langkah berat sang anak melangkah masuk ke dalam rumah. Lampu mulai mati. Ibu duduk seperti biasa di depan rumah, tetap sembari menatap senja. Dari arah luar, sang anak datang dengan pakaian rapi, lalu duduk di samping ibunya. "Anak, aku diterima bekerja di sebuah perusahaan di kota, Bu. Aku berencana akan tinggal di sana, dan kuharap ibu mau ikut bersamaku tinggal di kota." Ibu masih ingin menunggu ayahmu di sini, di rumah ini setiap senja." Anak, "Dimanapun itu kita akan tetap menikmati senja yang sama." Ibu terdiam sembari tersenyum dan tetap menatap ke arah senja. Anak,
Ibu bisa menikmati senja bersamaku. Mencoba membujuk ibu. Ibu hanya ingin menunggu ayahmu di sini, di rumah ini. Anak berdiri kemudian melangkah sedikit maju dengan emosi. Mengapa ibu harus menunggu seperti ini? Menunggu seseorang yang tak jelas dan tak pasti kapan ia akan kembali. Dia sudah lupa dengan kita, dan kupikir ia memang sudah lupa dengan kita. Coba ibu pikirkan deh, sadari dulu waktu aku masih dalam kandungan hingga kini. Aku dewasa, sudah bertahun-tahun lamanya ia tak pernah kembali ke rumah ini. Bahkan aku sendiri tak pernah tahu wajahnya. Diam sejenak. Kupikir sebaiknya ibu menikah lagi dan lupakan lelaki tidak bertanggung jawab itu. Ibu marah lalu berdiri mendekati anaknya dan membentak, "Pakai otakmu!" Berbalik meninggalkan anaknya sambil menangis masuk ke dalam rumah. Sang anak kaget, terheran-heran dengan apa yang dikatakan ibunya. Kemudian ia duduk dengan gelisah menunggu ibunya keluar. Lampu redup fokus pada anak. Anak, ya Tuhan, apa yang barusan aku katakan? Aku tak seharusnya berkata itu pada ibu. Ibu, maafkan aku. Sedikit menangis. Sesaat kemudian ibu keluar dan berdiri di depan pintu melihat anaknya. Anak berlari mendekati ibunya lalu memeluknya. "Ibu, maafkan aku," sambil menangis dalam pelukan ibu. Ibu melepas pelukannya dan tangannya memegang dagu, mengangkat wajah anaknya. "Ayahmu terlalu bersih. Ibu tidak mungkin bisa menggantikan dengan orang lain." Diam sejenak saling berpandangan. Jangan lagi berpikir untuk mencari orang lain sebagai pengganti ayahmu. Karena ibu yakin ayahmu akan datang pada suatu senja. Sang anak mengangguk perlahan kemudian kembali memeluk ibunya. Lampu perlahan mati. Sudah 2 tahun berlalu, sang anak tinggal dan bekerja di kota. Ia pulang hanya sesekali menjenguk ibunya. Sore itu, seperti biasa, ibu tetap duduk di depan rumah menatap senja. Sang anak datang dari arah luar membawa dan menghampiri ibunya. Ia lalu duduk berderet menatap senja bersama ibunya. Setelah beberapa saat dalam kebisuan, sang anak memecah keheningan. "Anak, Ibu, aku kan sudah bekerja, aku pun sudah dewasa, bukan remaja lagi." "Ibu." "Lalu?" "Anak, aku ingin menikah, Ibu." "Ibu, sudah ada yang melamarmu." "Siapa?" "Anak, seseorang yang sudah cukup lama ku kenal, dewasa, bertanggung jawab, dan kurasa dia mencintaiku." Ibu hanya terdiam, tidak menanggapiku. "Anak, aku berharap ibu memberi restu untukku." Ibu masih terdiam. Sang anak pun kembali memalingkan wajahnya ke arah senja sembari memainkan ujung bajunya dan jemarinya. Ibu akan merestuimu, tapi kau juga harus minta restu pada senja ayahmu." Sang anak melongo terheran-heran. "Ibu, tinggallah dulu di sini beberapa waktu. Ayahmu pasti akan datang." "Ibu yakin?" Mereka berdua terdiam. Sang anak masih dalam kebingungan akan sikap ibunya. Lampu mati. Ibu masih duduk di depan rumahnya sore itu, menatap senja. Sang anak keluar dari dalam rumah dengan pakaian yang sudah rapi. "Ibu, kau mau kemana?" "Anak, aku mau pergi. Dia sudah menungguku." "Ibu, kau tak mau menunggu ayahmu?" "Anak, ayah mana yang harus kutunggu?"
Sudah berhari-hari aku di sini, tapi ia tak juga datang. Sudahlah, Bu. Jika ia memang datang, aku tak mau mengenalinya sebagai ayahku. Ibu, jaga ucapanmu, Nak. Maksudmu apa mengatakan hal demikian? Anak, sudah sepantasnya kan ayah macam apa namanya yang tega meninggalkan anak dan istrinya begitu lama, hingga anaknya akan dipersunting orang pun ia tak ada. Ibu, ayahmu tak seperti itu. Dia laki-laki yang bertanggung jawab. Anak, ibu sudah mengatakan itu berulang kali. Sejak dulu aku masih kecil. Tapi apa? Mana buktinya? Omong kosong. Ibu, kau anak durhaka. Anak, biarlah. Aku durhaka pada orang yang telah durhaka pada keluarganya. Ibunya kemudian terdiam, matanya berkaca-kaca, air mata nampak akan terjatuh. Sang anak berlalu meninggalkan ibunya. Ibu masih diam menatap senja dengan lingan air mata. Ibu berbicara pada senja, kau berjanji akan datang saat senja. Dan aku yakin kau akan datang. Aku yakin kau tak akan melupakan cinta kita, melupakanku dan buah hati kita. Aku akan tetap menunggumu sampai senja terakhir hidupku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.